Paham? Paham. Oke. Untuk selanjutnya ada tugas ya. LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Jadi nanti saya akan membagi tugas kelompok ke masing-masing tim. Jadi nanti kita buat kelompok seperti yang sudah saya terangkan di awal tentang dimensi kelulusan. Nanti kita bagi kelompok kecil, kurang lebih 4 siswa ya. Satu kelompoknya 4 siswa, kita bagi gini. Untuk membaginya kita hitung. Ini jumlahnya berapa tadi? 25 ya? 25. Kalau dibagi 4 berarti ada ketemu 6. Berarti nanti ada 6 kelompok dan satunya sisanya nanti gabung ke kelompok satu aja ya. Ya, berarti satu kelompoknya 4. Kita hitung angka aja ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena jumlahnya nanti total ada 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 bukan 7. 6 balik satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir sana. Oke? Bisa dipahami? Oke. Oke, bisa dipahami. Kita hitung bareng dulu dari sini. 1, 2, 2, 3, 1. Berarti nanti ada 6 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Ada satu kelompok yang isinya 5 orang. Itu ya. Untuk lembar tugas nanti saya bagi. Bisa menyesuaikan kelompoknya. Karena kelompok sudah dibentuk ya. Bisa gabung ke kelompoknya masing-masing dulu. Nanti saya bagi lembar tugasnya. Silakan. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan seterusnya sampai 6 ke 6. Sudah belum? Kalau kursinya kurang, ambil yang masih sisa ya. Senyaman kalian ya. Senyaman kalian. Ya. Agak mendekat, kelompoknya agak mendekat. Karena namanya juga karena beda kelompok ya saling bertukar pikiran.
sudah menempatkan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok satu mana? Satu. Ini. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok terakhir kelompok 6 ya. Sudah di kelompoknya masing-masing. Sudah dapat LKPD-nya. Sudah ya. Tak jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan dulu di sini. Lihat. Yang kelompok satu. Yang kelompok satu perhatikan. Buatlah gambar poster atau komik strip. Tahu komik dah? Tahu komik strip toh? Komik gambar itu ada langkah-langkah atau cerita lah, makhluk cerita yang menjelaskan langkah-langkah atau visualisasi bagaimana DHCP server memberikan alamat IP kepada klien menggunakan perangkat AA atau kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai Qwen, atau juga bisa pakai Canva AI. Silakan nanti dikerjakan kelompok satu, namanya siapa aja kelompoknya ditulis di situ. Itu ya, yang kelompok satu siapa? Jadi kamu harus buat apa? Poster, komik, strip, atau gambar. Pilih ya, salah satunya. Buat salah satunya. Bisa bantu, kita bisa minta bantuan ke KA atau kecerdasan artifisial. Bisa pakai GPT, Gemini, Qwen, dan lain-lain. Cara buatnya bagaimana? Kalian tahu prompt ya? Nah, kalian nge-prompt di situ. Keluarkan imajinasi kalian, tapi temanya menjelaskan langkah-langkah atau visualisasi bagaimana DHCP server memberikan alamat IP pada klien. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Itu ya. Itu yang kelompok satu. Lanjut yang kelompok dua. Sebelum ke kelompok dua, saya tanyakan lagi ke kelompok satu. Sudah paham? Ya. Oke, yang kelompok dua. Kalian disuruh memaparkan dan mempresentasikan materi DHCP server berupa hasil proyek di dalam kelas menggunakan AI atau artificial intelligence. Jadi yang namanya mempresentasikan berarti kalian buat file apa? Presentasi. Jadi kamu buat file presentasi, dipresentasikan menggunakan AI, bantuan AI atau KA tadi. Bisa pakai gambar, Canva, atau Microsoft PowerPoint. Paham ya? Disuruh buat apa yang nomor 2? Presentasi. Oke, disuruh buat file presentasi nanti dipresentasikan. Paham ya, itu nomor 2 ya. Lanjut di kelompok 3. Di kelompok 3 kelihatan ya, maaf tak kecilkan dulu sedikit. Kelihatan? Kelihatan ya, yang kelompok 3 ini khusus. Kalian disuruh praktek
mengkonfigurasi server DHCP pada router menggunakan perangkat lunak simulator jaringan Cisco Packet Tracer. Pada topologi jaringan sederhana di bawah ini menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi nanti kamu ngoding pakai CLI di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di situ nanti kamu coding bagaimana sih caranya kamu mengkonfigurasi agar server itu bisa connect atau bisa support DHCP server. Paham ya? Oke. Nanti kamu coding, nanti isinya seperti apa? Coding. Kalian tes juga nanti di depan, disampaikan di depan juga sama teman-teman kalian, dipresentasikan juga. Seperti itu ya. Tahu yang kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oke, ini ya. Yang LKP di kelompok 4, kamu disuruh buat laporan tentang pengaturan dan troubleshooting DHCP server menggunakan bantuan LLM. LLM itu seperti contohnya tadi ya, ChatGPT, Qwen, Gemini, itu yang biasa kalian cari informasi di situ. Nah, itu namanya LLM. Silakan dicari troubleshoot dan pengaturannya pada DHCP server. Nanti kalau sudah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau sudah selesai tugasnya, silakan dikumpulkan ke saya ya. Dengan cara apa? Kirim melalui share folder ke komputer saya. Tuh. Nah, saya cek dulu IP komputer saya. Berarti nanti kalian kumpulkan file yang sudah jadi yang kalian buat ke komputer saya dengan IP 10, 110, 20, 210. Nah, nanti di sini kalian pilih folder tugas ya. Tugas, klik 2 kali. Setelah itu dipastekan di sini, ditempatkan di sini di folder ini. Diberi nama kelompok. Kalau kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3. Gitu ya. Sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti nanti mempresentasikan Pak? Ya, nanti kalian mempresentasikan tugas kalian. Tidak usah 4 semuanya maju, tidak usah ya. Cukup perwakilan dari kelompok 2 saja, tidak apa-apa. Maju ke depan, dipresentasikan ke teman kalian. Sudah gitu aja. Paham ya? Nah, jadi nanti yang maju enggak 4 semua maju semua, enggak, hanya 2 aja perwakilan kelompok. Oke, bisa diterima? Silakan dikerjakan. Waktunya enggak banyak, hanya kurang lebihnya 25 sampai 30 menit. Dikerjakan sekarang. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusi.
Ayo jalan ya. Hah? Loh, silakan diskusi ya. 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 Tidak apa-apa. Nanti kan cuma rasanya pokok kata apa? Kerjakan aja. Itu ada KPD pokok. KPD-nya yang pokok 2. Walaupun kelompok 4 ya. Ya nanti pasal maju nanti kan saya lucu. Dua. Nah, gitu deh. Enggak apa-apa. Poin-poinnya aja dicatat enggak apa-apa. Nanti file yang dikirim filenya ke sana ya. Oke. Untuk komputer tuh 4, yang satunya lagi 5. Ini di copy aja. Copy, paste sini, tinggal ambil satu. Oh, John. Nah, copy aja. Mana gitu? CTRL-C. Kalau sudah jadi langsung kirim sini ya. Alamat ID-nya di depan.
langsung dikirim ke folder tugas di komputer saya. Alamat IP-nya sudah saya cantumkan di situ. Kalau sudah bisa dikirim ke /10.10.20.20 masuk ke share folder, lalu masuk ke tugas, dipastikan di situ ya. Bisa langsung ditaruh di situ. Jangan lupa nama kelompok atau kelompok berapa. Kalau kelompok 3 ya tidak, kelompok 3 sudah tidak apa-apa. Oke, habis itu baik. Oke, waktunya habis. Sudah jadi semua ya? Sudah jadi semua belum? Ya, oke. Kalau sudah jadi semua, sudah dikirim? Sudah, oke. Kalau belum dikirim, silakan kirim dulu. Saya tunggu 3 menit.
sudah semua, jadi nanti perhatikan. Kalau sudah semua berarti nanti setiap kelompoknya kita presentasikan. Perwakilan satu kelompok maksimal 2. Jadi nanti yang maju cukup 2 saja. Tidak usah banyak-banyak. Nah, sebelum kita maju atau mempresentasikan tugas proyek kalian ke depan, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Biar berdiri semuanya. Terlebih dahulu. Gerak dulu. Kalau pegel, gerak dulu ya. Oke, sudah semua berdiri. Kalau saya tepuk, bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Gitu. Ya, tepuk pagi. Kalau saya bilang tepuk siang, berarti tepuknya. Kalau saya bilang tepuk sore, tepuknya. Kalau saya bilang tepuk malam, tidak tepuk. Kenapa kok tidak tepuk kalau malam? Karena kita tidur. Oke ya, Mbak Jepami, saya lagi ya. Kalau tepuk pagi, kali. Kalau tepuk siang, kalau tepuk sore, kalau tepuk malam, enggak ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, dan lagi, fokus konsentrasi, jangan alihkan fokus Anda keluar. Kita fokus dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bisa kembali duduk dulu ya.